ribuan tahun dengan sesuatu keabadian, kekal abadi selama-lamanya? Tidak bisa. Kalau dikatakan kepada penduduk surga bahwa kalian tinggal di surga ini sebanyak jumlah pasir di pantai, maka niscaya mereka akan merasa kekurangan dan semacam. Kalau seandainya dikatakan kepada penduduk neraka, kalian tinggal di neraka ini sejumlah bilangan kerikil di atas permukaan bumi ini, mereka mengatakan mereka akan bahagia. Ada sedikit rasa kebahagiaan. Akan tapi mereka ditentukan dan ditakdirkan untuk abadi. Khalidina fiha. Khalidan mukhalladan fiha. Kekal abadi. Apakah kita bisa membandingkan sesuatu yang berbilang dengan sesuatu yang tidak terbilang? Sesuatu yang ada penghabisan dan pengakhirannya dengan sesuatu yang tidak ada penghabisan sama sekali dan tidak ada ujungnya. Itulah perbandingan antara dunia dengan akhirat. Atardawna ya Umar anna lahumud dunya wa lana al-akhirah. Tidak. Ini pelajaran yang sangat penting. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memalingkan hati seorang mukmin muslim agar mendapatkan harap atau agar mencamkan di dalam hatinya yang lebih tinggi dari kehidupan dunia. Apa itu? Akhirat. Kemudian Allah mengatakan waman aradal akhirata, dan barang siapa yang menginginkan akhirat, wasa'alaha sa'yaha, tidak hanya sebatas angan-angan, tidak hanya sebatas keinginan begitu, akan tapi dia berusaha untuk mendapatkan akhirat tersebut. Wa huwa mu'min, dan dia beriman, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Di saat itulah usaha mereka akan dipuji dan disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 syarat agar mendapatkan akhirat. Pertama, punya keinginan untuk mendapatkan akhirat. Yang kedua, berusaha. Dan yang ketiga, harus mempunyai standar asal iman. 3 syarat. Harus ada 3 syarat. Punya keinginan untuk akhirat. Subhanallah. Berapa banyak orang yang tidak mempunyai keinginan sama sekali untuk mendapatkan akhirat. Tidak terbayang olehnya akan akhirat untuk dia. Kehidupannya adalah kehidupan dunia saja. Dan subhanallah, berapa banyak orang yang terbayangkan ingin mendapatkan akhirat, akan tapi dia tidak mempunyai amal. Dan yang luar biasa lagi, berapa banyak orang yang beramal dan menginginkan akhirat, akan tapi dia tidak mempunyai akar keimanan. Semuanya sia-sia. 3 syarat ini mutlak. Oleh sebab itu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diilhami 2 kekuatan yang sangat luar biasa setelah ditanamkan keimanan dan akidah yang benar, yaitu kekuatan ilmu dan kekuatan amal. Keinginan kepada akhirat dialah kekuatan ilmu. Bisa berusaha kepada akhirat dialah kekuatan amal. Itu yang disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullah al-quwwatul ilmiyah wal quwwatul amaliyah, yang tidak dimiliki oleh umat-umat sebelum kita. Orang Yahudi, mereka diberikan kekuatan ilmu, tidak diberikan kekuatan amal. Orang Nasrani diberikan kekuatan amal, tidak diberikan kekuatan ilmu. Sehingga seorang muslim setiap kali salat berlindung dari 2 permasalahan ini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan jadikan kami orang Yahudi dan jangan jadikan Nasrani. Nah, apa itu kekuatan ilmu dan amal? Seseorang kadang-kadang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk menghafal, kemudahan untuk belajar ilmu agama, hafal Al-Quran, hafal hadis dan semacamnya. Akan tapi ketika datang suatu kewajiban dan disejajarkan dengan yang lain, maka ibadahnya tidak bedanya dengan ibadah orang awam, bahkan lebih buruk. Sebaliknya, seseorang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala akan puasa, akan salat,
akan zikir, tasbih dan semacamnya. Akan tetapi ketika ditanyakan tentang rukun wudu, hukum salat dan semacamnya, maka dia terkunci mulutnya karena dia tidak mempunyai ilmu tentang itu. Kurang akan ilmu dan kurang akan ibadah. Musibah besar. Oleh sebab itu Ibnu Jauzi rahimahullah mengatakan di dalam kitab suratnya kepada anaknya Abdurrahman, dia mengatakan, wahai anakku, setelah ayah menyelesaikan kitab Al-Muntazam, kitab besar yang beliau karang tentang masalah sejarah mulai zaman Nabi Adam sampai zaman beliau, ayah telah membuka lembaran semua perjalanan salaf setelah sahabat Rasulullah SAW, dan ayah tidak menemukan orang-orang yang sempurna, dia buka kurung, sempurna di dalam kekuatan ilmu dan amal kecuali 4 orang. Dan ayah telah menyebutkan keempat-empatnya dan mengkhususkan biografi kepada mereka pribadi masing-masing. Pertama, Imam Ahmad, dan yang kedua Hasanul Basri, yang ketiga Sufyanus Tsauri, dan yang keempat Sa'id bin Musayyab. 4 orang ini ketika mereka berbicara tentang ilmu, merekalah syekhul Islamnya. Berbicara tentang hadis, merekalah ahlinya. Berbicara tentang fikih, merekalah pakarnya. Berbicara tentang masalah zuhud, merekalah imamnya. Berbicara tentang masalah ibadah, merekalah pendeta umat ini. Semua hal, manusia, insan kamil kata orang sekarang. Bukan insan kamil yang sekarang ini menggabungkan antara dunia dengan akhirat. Insan kamil orang yang menggabungkan akhirat sehingga mendapatkan apa yang sebagaimana didapatkan oleh Rasulullah SAW. Nah, 4 orang ini sangat luar biasa. Begitu jarangnya, sulit orang mendapatkan kebahagiaan. Sehingga kita katakan, sering saya sampaikan di pengajian saya, bagaimana ingin menjadi seorang yang ingin sempurna dan ingin mendapatkan semua pintu dari pintu surga. Pintu surga banyak sekali. Ada namanya Rayyan, orang yang membiasakan untuk puasa. Ada namanya pintu salat, orang yang biasa salat. Ada namanya pintu zikir, orang yang biasakan dengan zikir. Dan semua pintu mempunyai orang-orang khusus yang akan masuk. Dan jarang sekali orang bisa dipanggil dari semua pintu. Karena mereka bukanlah manusia sempurna. Nah, kalau seandainya ingin sempurna, bayangkan apa yang diinginkan oleh seorang ulama setingkat level Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala. Ibnu Jauzi, dia mengatakan pada sebuah pengajiannya, jika seandainya beban yang saya pikul ini dipikulkan kepada gunung, niscaya gunung akan meledak. Dia bilang begitu. Kemudian dia tulis di dalam diarinya, tadi malam saya punya pengajian dan saya mengatakan perkataan yang tadi. Mungkin orang menyangka bahwa saya ditimpakan suatu penyakit yang luar biasa yang tidak saya sebutkan kepada orang lain. Padahal tidak, alhamdulillah saya diberikan kesehatan yang sangat luar biasa. Atau mungkin orang menyangka bahwa saya ditimpakan kesusahan, kefakiran yang sangat luar biasa, yang saya berusaha untuk sabar, kemudian saya baru menyebutkan apa ucapan saya tadi. Padahal saya tidak, rezeki saya berjalan sebagaimana yang saya inginkan. Terus apa permasalahan yang tidak bisa dipikul oleh gunung yang begitu kuat dan kokoh? Yang jika seandainya permasalahan saya ini dipikulkan kepada gunung, dia akan hancur lebur. Luar biasa. Kemudian dia menyebutkan, permasalahan yang saya pikul tersebut adalah permasalahan saya bingung ingin menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya sudah baligh, ketika saya sudah menikah, ketika saya sudah mempunyai anak dan semacamnya, saya dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar ilmu agama. Maka mulailah saya dalami agama dari mulai dasar. Setahun 2 tahun saya pelajari, mulai kenikmatan belajar saya peroleh. Mempermainkan
pena